Negara kaya raya, tetapi masih banyak rakyat itu hidupnya masih miskin. Itu adalah tagline yang ada pada buku ini, teman-teman. Bukunya Prabowo Subianto ya, yang berjudul Paradoks Indonesia. Jadi buku ini tuh berisi tentang gagasan-gagasan Prabowo mengenai kekayaan yang ada di Indonesia, teman-teman. Makanya Prabowo memakai istilah paradoks Indonesia gitu. Kita akan coba bahas sesuatu yang menarik pada buku ini. Tetapi sebelum kita coba bahas, kita ketahui dulu bahwa buku ini adalah buku cetakan tahun 2017. Ya, penulisnya adalah Prabowo Subianto ya, tapi dibantu dengan partainya Gerindra gitu. Jadi dibantu oleh timnya juga. Tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat di dalam buku ini tuh penulisnya Prabowo Subianto gitu. Jadi dalam buku ini tuh ada 5 bab mengenai perekonomian Indonesia. Jadi ada 5 bab mengenai perekonomian Indonesia di buku ini, teman-teman. Yang pertama itu mengenai membangun kesadaran nasional. Nah, kesadaran ini fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Lalu yang kedua tentang tantangan besar kekayaan Indonesia itu mengalir keluar. Lalu ada tantangan besar yang kedua, yakni demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Lalu tentang yang keempat adalah strategi kita mencegah tragedi Indonesia. Yang lima menjawab tantangan sejarah gitu. Tapi dari pembahasan ini yang paling menarik itu adalah ketika Prabowo membahas mengenai perekonomian yang ada di Cina, teman-teman. Mengapa Cina bisa menerapkan 100% BUMN-nya itu dikuasai oleh negara? Karena Cina itu tuh menerapkan sebuah sistem kapitalisme state ya. Jadi prinsip state capitalism itu adalah negara benar-benar menguasai secara keseluruhan aset-asetnya termasuk BUMN gitu. Nah, sebenarnya yang paling menarik nih, ini dijelaskan juga di dalam buku ini, di bukunya Prabowo, bahwa Indonesia secara tidak langsung itu tuh sudah ada dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945. Itu tuh ada dalam pasal 33, ada ayat 1, 2, 3, dan 4, mengenai membahas mengenai state capitalism ini, teman-teman. Gitu. Misalnya nih, dalam pasal 1 ayat 1 itu tuh menjelaskan bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Lalu yang kedua, produksi penting yang menguasai hajat orang banyak itu tuh dikuasai oleh negara. Nah, lalu yang ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu pada ayat yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi, ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, itu tuh ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, teman-teman. Dan secara tidak langsung sebenarnya Indonesia tuh sudah memiliki pandangan bahwa negara itu sebenarnya harusnya seperti Cina nih, seperti Cina yang menerapkan sistem state capitalism ini. Itu jadi 100% harusnya sebuah perekonomian yang berkaitan atau menyangkut dengan banyak orang itu harusnya 100% dikuasai oleh negara gitu. Itu ada pada ayat 2 ya. Yakni produksi penting yang menguasai hajat orang banyak harusnya dikuasai oleh negara. Itu yang paling menarik dalam beberapa ayat tadi ya. Ayat 2 gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ditelusuri secara filosofisnya Indonesia itu sudah memiliki pandangan yang bagus. Cuman eksekusinya ini yang kurang baik gitu. Nah, Prabowo itu ketika sebelum menjabat ya, dia mengkritisi para pemangku jabatan agar tidak melakukan penyelewengan gitu. Agar harusnya dalam sistem perekonomian sesuai dengan pasal 33 nih, yakni segala sesuatu itu dikuasai oleh negara gitu. Tapi ketika ia menjabat seperti masa sekarang, kenyataannya hajat orang banyak itu tuh kalau kita lihat segala kebijakannya dikuasai oleh kelompok-kelompoknya gitu.
Salah satu contoh yang paling gampang kita lihat itu adalah MBG misalnya. Kalau kita lihat itu kan siapa sih pemilik-pemilik MBG itu, siapa sih vendor-vendor yang ada pada MBG itu. Dan setelah ditelusuri ternyata para pemainnya adalah anggota dewan, kemudian anggota TNI atau keluarga kerabatnya TNI, juga kepolisian juga ikut bermain di sana gitu. Maka apa yang dikatakan oleh Prabowo dalam bukunya ini tidak sesuai gitu. Yang pada akhirnya ini tuh bukunya bukan berjudul Paradoks Indonesia lagi. Kalau kita cetak ulang lagi, kita terbitkan lagi buku ini pada tahun ini, judulnya harusnya menjadi Paradoks Prabowo. Karena di sini tuh sebenarnya dijelaskan cukup menarik sekali. Prabowo memandang kekayaan Indonesia itu seperti apa. Jadi ada pendapatan per kapita itu harus segini, terus kemudian ternyata devisa negaranya itu segini, kita memiliki kekayaan yang cukup banyak, tapi kenapa sih kok masih miskin gitu. Prabowo sudah mengetahui data-datanya, Prabowo juga berusaha mengemukakan solusinya, meskipun bagiku ketika baca buku ini solusinya itu tidak spesifik gitu, masih terlalu umum gitu. Semisal aku lapar nih, ya kamu makan gitu. Gitu. Jadi tidak menjelaskan secara spesifik harus makan apa gitu. Kalau semisal aku mah nih, kalau kita jawabnya ya kamu makannya kan bisa bebas nih, makan yang berminyak, makan yang pedas itu kan kalau kita pahami karena kita mah itu kan tidak baik gitu. Nah kalau solusi yang spesifik itu dia akan memberikan sebuah solusi yang kalau kamu lapar karena mah ya kamu makan yang gampang-gampang dulu deh, bubur atau apa gitu. Jadi ada solusi yang spesifik. Tapi masih tetap bagus sih beliau maksudnya. Beliau berusaha memberikan solusi yang menarik kayak semisal agar Indonesia itu maju, pendapatan per kapitanya itu harusnya ini nih, targetnya tahun ini harusnya pendapatan per kapitanya itu segini gitu. Tapi tidak dijelaskan secara rinci apa yang harus dilakukan agar pendapatan per kapita itu mencapai dengan sesuai targetnya gitu. Nah itu tidak dibahas, tapi tetap bagus kok Pak Prabowo. Cuman ya pada kenyataannya kalau kita lihat ketika ia menjabat sebagai presiden sekarang, buku ini nih, ya jadinya paradoks Prabowo gitu, tidak mencerminkan apa yang ia tulis gitu. Maka video ini adalah sebuah teguran untuk Pak Prabowo karena menurutku Anda itu kalau beneran Anda yang menulis ya, Anda itu memiliki pandangan yang cukup bagus sekali gitu. Maka seharusnya ya Anda terapkan pada kebijakan Anda pada sekarang ini ketika Anda menjabat sebagai presiden gitu. Ya semoga saja Pak Prabowo kembali membaca bukunya yang ia pernah tulis pada tahun 2017 mungkin, sehingga beliau bisa sadar dan bisa merombak lagi kebijakan-kebijakannya, mengevaluasi lagi, karena kita sebagai rakyat meskipun tidak memilih beliau ya, tapi karena kita adalah rakyat dan kita mematuhi pemilu yang diselenggarakan pada kemarin-kemarin, ya semoga Anda sebagai pemimpin sadar gitu dan berubah dan mengevaluasi segalanya. Karena terlambat itu lebih baik gitu daripada tidak sama sekali. Gitu. Ya sekian ulasan dari saya tentang buku ini. Cukup menarik sih, kalian baca aja ya teman-teman kalau kalian bisa ketemu bukunya. Karena nggak tahu ya apakah masih ada di luar sana. Karena ini aku dapat dari teman sih yang kebetulan adalah cukup dekat dengan Partai Gerindra gitu. Jadi aku berkesempatan dapat buku ini. Ya sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Semoga Indonesia lekas membaik. Amin. Bye-bye.